من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim iftah 'alaina futuhal 'arifin iftah 'alaina فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله برب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال المصنف رحمكم الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. الحث على التقرب إلى الصالحين halaman 306. Bab yang menceritakan untuk kita selalu dekat dengan orang-orang soleh. Bab yang mengatakan atau menganjurkan kita untuk selalu dekat dengan orang-orang soleh, orang-orang alim. Sebelum bab ini kita kemarin sudah diajarkan untuk pinter-pinter memilih sahabat, untuk pinter-pinter memilih teman.
Karena sesungguhnya agama seseorang dilihat dengan siapa dia berteman. Kemarin kita diajarkan juga untuk berhati-hati ketika berteman dengan orang-orang fasik. Juga harus berhati-hati dengan orang yang suka memutus tali silaturahim. Karena orang fasik, orang yang suka memutus tali silaturahmi, termasuk orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita enggak boleh berteman sama mereka. Kalau berteman sama mereka aja enggak boleh, apalagi naudzubillah kita salah satu dari orang fasik atau salah satu dari orang yang memutus tali silaturahmi. Naudzubillah subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita diajarkan untuk gimana caranya supaya kita lebih dekat dengan orang-orang soleh. Apa manfaatnya kita duduk sama orang soleh? Apa manfaatnya kita berteman dengan orang soleh? Bahkan mencintai orang soleh. Ini ada di sini. Dikatakan julusul insan baina yaday wali Allah ka halbi syatin aw ka shajji baydah khairun min an yataqatta'a fi ibadati irban. Duduknya seorang manusia di tengah-tengah kehadiran wali Allah. Jadi orang duduk yang dimana di situ ada wali Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebentar, seperti orang memeras susu kambing sebentar. Walaupun sebentar dikatakan lebih bagus dibandingkan dia ibadah sampai ibadah itu benar-benar ibadah, sehingga dikatakan di sini digambarkan badan dia sampai terputus-putus karena capeknya ibadah. Meras susu kambing kan enak, nyantai nggak lama, ya. Kalau ibadah sampai terputus-putus badannya juga susah, ya. Istilahnya begitu. Jadi duduknya seorang dengan waliullah walaupun sebentar seperti orang memeras susunya kambing itu lebih baik dibandingkan ibadah yang sekian lamanya, sampai saking lamanya sampai kalau digambarin badannya dia sampai pada terputus putus. Kenapa? Salah satu rahasianya jelas. Allah Subhanahu wa taala selalu memandang wali-walinya. Allah Subhanahu wa taala selalu memandang rahmat wali-walinya. Nah, ketika rahmatnya Allah diturunkan kepada wali tersebut dan kita ada di tengah-tengah daripada perkumpulan wali tersebut, maka insya Allah kita juga termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah. Begitu juga kemarin kita dilarang untuk duduk sama orang-orang fasik, ya, orang yang mutus tali silaturahmi. Kenapa? Tadi takut ketika Allah laknat itu orang fasik, ketika Allah laknat itu orang-orang yang mutus tali silaturahmi, kita termasuk daripada orang yang keceripatan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ya. Bagaimana kita suruh mendekatkan diri sama orang soleh. Dikatakan ruya fi ba'dil asar an Allah taala yuhasibu 'abdan wa tarajahu sayi'atuhu fayu'maru bihi ila an-nar. فإذا دخل به يقول الله تعالى لجبريل عليه الصلاة والسلام أدرك عبدي فاسأله هل جلس في مجلس العالم في الدنيا فأغفر له بشفاعته فيسأل عبد جبريل فيقول ما جلست فيقول جبريل يا رب أنت أعلم بحال عبدك فيقول سله هل أحب عالما فيسأله فيقول لا فيقول يا جبريل سله هل جلس على مائدة مع عالم فيسأله فيقول لا فيقول يا جبريل سله عن اسمه وعن نسابه فإن وافق اسمه اسم العالم غفر له فيسأله فلا يوافق فيقول لجبريل خذ بيده فأدخله الجنة
Fa'inahu kana yuhibbu rajulan kana dzalika ar-rajul yuhibbu 'aliman fayaghfir lahu bi barakatihi. Jadi diriwayatkan dari sebagian azhar perkataan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti di hari penghisapan hamba, jadi di hari hisab, hari kiamat, ketika amal ibadah ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala di mizan, kemudian dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, dihitung mana yang baik, mana yang jelek, ya. Ada satu orang hamba yang kejelekannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Maka pada saat itu hamba itu dibawa ke pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hamba itu mau dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, terdengar Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, bawa hamba itu di hadapanku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Was'alhu, kemudian tanya dia. Nih, pertanyaan pertama kata Allah Subhanahu wa taala. Hal jalasa fi majlisin alim fi dunya fa'ghfir lahu bi syafa'at. Apakah itu orang pernah duduk satu majlis dengan orang alim di dunia? Kalau dia pernah duduk dengan orang alim satu kali di majlis orang alim waktu hidupnya di dunia, maka aku ampuni dosa-dosanya dengan syafaat orang alim tersebut. Tapi apa ketika ditanya sama Jibril, ma jalastu, orang itu menjawab, saya tidak pernah duduk sekalipun dengan orang alim. Duduknya di mana? Di diskotik. Duduknya di mana? Di tempat-tempat yang kafir, yang lalai, tempat-tempat yang nggak baik. Akhirnya dia nggak pernah duduk sama orang alim, nggak pernah duduk di majelis ilmu. Ya. Seandainya dia duduk di majelis ilmu, selesai, Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, ketika dengar hambanya nggak pernah duduk bersama orang alim, ditanya lagi. Fayaqul Jibril, ya Rabb anta alam bihali 'abdik. Jibril ngomong, ya Allah, engkau lebih tahu tentang keadaan hamba-Mu itu. Maksudnya gimana? Seandainya Jibril tidak disuruh Allah bertanya, kira-kira Allah tahu nggak? Tahu. Ya. Tapi kenapa Allah memberikan perintah kepada Jibril agar bertanya kepada hamba tersebut? Ini menunjukkan nih kedudukan orang alim di dunia dan kedudukan orang alim nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang itu ditanya, pernah duduk enggak sama orang alim? Tidak. Ya. Maka ditanya lagi sama Allah. Salhu. Ya, tanya lagi wahai Jibril kepada dia. Al-ahab 'aliman. Apakah dia mencintai orang alim? Oke, dia nggak pernah duduk sama orang alim di dunia. Dia nggak duduk di majelis orang alim di dunia. Tapi kira-kira dia cinta nggak sama orang alim di dunia? Ya. Kalau dia cinta sama orang alim, saya ampuni dia. Ya. Maka ketika ditanya lagi sama Jibril, jawabannya, lah, saya tidak mencintai orang alim. Alhamdulillah, subhanallah. Nggak cinta sama orang alim, nggak idola sama orang alim. Nah, ini pelajaran buat kita. Ya, cintai orang alim. Dia nggak mencintai orang alim. Mungkin dia cintai sama yang lain. Ya, orang-orang kufar, ya, atau yang lainnya. Apakah Allah berhenti sampai sini kasih sayangnya? Enggak. Tanya lagi, ya Jibril. Kalau gitu tanya, hal jalasa ala ma'idatin ma'al alim. Apakah itu orang di dunia pernah duduk satu tempat makan sama orang alim? Ya, jadi kalau kita makan pakai nampan tuh ya, pakai nampan bareng-bareng, atau kita makan bareng-bareng bersama-sama di satu tempat yang di situ ada orang alimnya. Ya, ditanya tuh sama Allah Subhanahu wa taala, itu orang pernah makan nggak bareng sama orang alim? Dijawab lagi, lah, tidak datang ke majelisnya kagak, cinta sama orang alimnya kagak, makan bareng sama orang alim aja juga kagak. Kita pernah belajar nih di fawaid ini. Ya, kalau kita menjamu orang alim, ya, beri jamuan yang terbaik. Beri jamuan yang terbaik. Bahkan ada kan kemarin kita cerita udah lama tuh,
Ya, saking senangnya kedatangan gurunya ke rumahnya, ini orang alim ngeluarin semua makanan yang kagak pernah dia masak, makanan yang enak-enak, nikmat-nikmat. Sampai-sampai gurunya itu bingung. Ya, apa mungkin saya makan semua? Kan nggak mungkin. Ya, gurunya bingung. Kenapa engkau keluarkan segini banyaknya makanan? Apa jawab ini orang alim kepada gurunya? Wahai guru, sesungguhnya aku pernah membaca dan aku pernah mendengar bahwasanya setiap pandangan mata orang soleh ke satu makanan, maka makanan tersebut mendapatkan berkah dari pandangan orang soleh. Karena orang soleh itu pandangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya orang soleh tersebut memandang satu makanan itu aku makan, ya, dan dimakan keluargaku, dimakan oleh tetangga-tetanggaku, maka seluruh keluargaku, tetanggaku akan mendapatkan keberkahan dari orang soleh. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau udah keluarin, kita kalau jamu habaib, jamu ulama, udah keluarin yang terbaik. Apakah Habibnya makan semua? Enggak, ya makan ente orang kan. Ya. Habibnya pulang, dukunya ente yang makan, jeruknya ente yang makan, ayam ente yang makan, kambingnya, kebulinya ente yang makan. Habis itu sakit apa seger? Seger. Taatnya nambah nggak? Iya. Besok pengen hadir majelis lagi. Kenapa? Tadi mungkin dari makanan tersebut sudah dipandang sama orang soleh yang pernah hadir di tengah-tengah kita. Tuh, makanya Allah sampai nyuruh Jibril bertanya seperti itu. Tanya kepada hambaku itu pernah makan nggak sama orang soleh? Pernah satu majelis nggak? Nggak pernah. Pernah cinta sama orang soleh nggak? Nggak pernah. Allah tanya lagi, pernah makan nggak sama orang soleh? Apa jawaban dia? Lah, saya juga nggak pernah makan sama orang soleh. Ya. Maka Allah juga nggak berhenti sampai situ, ditanya lagi Jibril, tanya namanya dia atau nama nasabnya dia ke atas. Siapa tahu daripada nasabnya tersebut ada salah satu orang solehnya. Kalau dia nggak orang soleh, mungkin bapaknya jadi orang soleh, atau kakeknya jadi orang soleh, atau buyutnya orang soleh. Maka ditanya sama Jibril, nama kamu siapa? Bin siapa? Dicari-cari, nggak ketemu nasab orang solehnya. Ya, artinya apa? Kesian banget ini orang. Ya, nasabnya aja jelek gitu. Ya, dia nggak dapat syafaat dari orang soleh tersebut. Tapi ketika udah selesai sampai situ, apa kata Allah? Khud biyadihi wadkhilhul jannah. Udah, nggak usah kelamaan Jibril. Angkat aja dia, pindahin dia ke dalam surga. Jibril bingung. Ditanya tadi apa pertama? Pertama apa tadi? Pernah nggak hadir di majelis orang soleh? Dia bilang nggak pernah. Pernah nggak cinta sama orang alim? Dia bilang nggak pernah. Pernah nggak makan sama orang alim satu tempat? Nggak pernah. Ya. Ditanya lagi, ada nggak namanya dia, nasabnya dia ke atas, ada orang soleh? Nggak ada juga. Tapi kok tiba-tiba Allah suruh aku menarik orang tersebut, memindahkannya ke surga. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, fa innahu kana yuhibbu rajulan kana dzalika rajul yuhibbu aliman. Karena itu orang pernah suka sama temennya dan temennya suka sama orang alim. Ya Allah, tuh ajib ya. Orangnya nggak suka sama orang alim, tapi berhubung temennya cinta sama orang alim, dia kedapatan kecipratan daripada barokah orang alim di dunia dan sampai dimasukkan ke surga karena cintanya dia sama temennya, yang temennya itu mencintai orang alim atau orang soleh. Ya kan, rahimakumullah. Kita jangan sampai susah begitu, jangan sampai susah. Kalau bisa sampai pertanyaan pertama aja kita. Ya, ketika Allah nanti nyuruh Jibril nanya ke kita, pernah nggak dia hadir di majelis orang alim? Paling nggak kata Jibril nanya gitu kita bisa jawab pernah. Siapa? Habib fulan bin fulan, ulama fulan bin fulan, ulama fulan, guru fulan, sebutin. Udah nggak pakai lama, insya Allah dengan syafaat orang alim kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, kenapa kita suruh mendekatkan diri sama orang alim? Ya, ini salah satunya supaya kita dapat syafaat, barokah, ampunan Allah berkat orang alim tersebut. Ya, karena kalau kita mengaca kepada diri kita sendiri, ya, ibadah kita banyak apa dikit? Dikit. Udah dikit, diterima apa kagak kira-kira? Tuh, ya.
Kalau diterima apa kagak mungkin kita nggak paham dah, itu urusan Allah. Tapi kalau ditanya sah apa enggak, kadang kan kita masih ada yang sholatnya begajulah atau begajulah, asal aja asal gitu. Ya, kadang wudunya belum benar, sholatnya belum benar, tapi pengen masuk surga. Nah, susah apa gampang? Susah. Cara gampangnya gimana? Cintai orang alim, hadir majelis orang alim. Ya, kemarin sudah dikatakan tuh, sebaris sebelumnya dikatakan jalisus salih khairun minal wahdah, dikatakan, atau dikatakan jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum. Duduklah kalian sama ulama-ulama, deketin diri kalian, lutut kalian dengan ulama-ulama. Maksudnya apa? Jangan jauh-jauh dari ulama. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qulub al-maitata binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Karena Allah akan menghidupkan hati-hati yang mati itu seperti Allah hidupkan tanah yang tandus dengan air hujan. Jadi kita ketika duduk di majelis seperti ini, ya, kita yang kagak pernah dengar nasihat, kena dengar nasihat, alhamdulillah kebuka lagi hati kita. Kita dapat dapat ilmu, alhamdulillah kebuka lagi, ya Allah, alhamdulillah. Yang udah malas ngaji jadi semangat ngaji. Ya, yang udah menjauh dari orang alim jadi pengen dekat sama orang alim. Kenapa? Dapat nasihat, dapat hikmah, itulah fungsi utama daripada kehidupan kita dekat sama orang soleh, orang alim. Ya, lebih lagi nanti pahala yang udah pasti. Jadi di dunia aja kita dapat bimbingan supaya hati kita nggak mati. Ya, ini. Wallahu a'lam bishawab. Antum azan dulu. ومن مسلمة الفضيلة وشرف درجة العلية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا الحمد لله رب العالمين. Nah, ya, intinya aja. Di sini kita ada acara ya. Jadi inti daripada pembahasan ini, selain kita kemarin disuruh milih-milih teman, ya, suruh milih-milih teman, suruh pinter cari sahabat, ya, hari ini kita diajarkan untuk lebih dekat dengan orang soleh. Bahkan kemarin juga dikatakan ja'alis soleh, ya, duduknya dengan orang soleh, bahkan dikatakan kemarin lebih baik dibandingkan duduknya kita sama orang-orang fajir. Duduk dengan orang soleh lebih baik daripada sendirian, dan sendirian lebih baik daripada duduk dengan orang yang jelek akhlaknya. Jadi daripada kita berteman sama orang jelek akhlaknya, yang kagak baik akhlaknya, lebih baik kita nggak berteman, nggak punya teman, maksudnya gitu. Tapi ketika kita sendiri, daripada sendiri lebih baik kita mencari orang soleh, duduk dengan orang soleh. Ya. Bahkan kemarin dikatakan juga Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullah taala rahmatal abrar, beliau sendiri tidak mengusir anjing yang ketika itu anjing duduk di depannya dia, dekat sama dia, nggak diusir sama Malik bin Dinar. Sampai-sampai ada orang bertanya sama beliau, wahai Malik bin Dinar, kenapa engkau tidak mengusir anjing yang ada dekatmu? Maka apa jawab beliau? Huwa khairun min qarinin su. Anjing ini lebih baik dibandingkan dengan teman yang berakhlak jelek. Anjing ini lebih baik dibandingkan teman yang berakhlak jelek. Kenapa? Tadi anjing kira-kira kalau kagak diganggu, ganggu ente kagak? Kagak. Nggak akan mencelakakan. Semua binatang kalau kagak diganggu nggak akan mencelakakan kita. Tapi kalau teman yang jelek akhlaknya, jelek agamanya, mau kita baik sama dia, mau kita kagak baik sama dia, kita bakal kebawa kepada akhlak yang tidak baik. Akhirnya terjerumus tuh maksudnya. Ya. Ini sekarang kita dikasih begini, alhamdulillah. Ini teguran buat diri kita sendiri nih.
Ya, untuk rajin-rajin mencintai orang soleh. Jangan orang soleh dibenci, jangan. Apalagi kalau orang soleh tersebut daripada keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Punya dua kemuliaan. Kemuliaan karena ilmunya, kemuliaan kedua ya juga karena nasabnya yang bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Ya. Dikriminalisasi. Hina akan ya dicemooh dan sebagainya. Hati-hati ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya darahnya orang soleh itu beracun. Maksudnya apa? Hati-hati, jangan sekali-kali kita mengumpat beliau orang-orang soleh, kita menjelek-jelekan beliau, kita memfitnah beliau, bahkan berbalik. Kenapa berbalik? Karena orang-orang soleh tersebut adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak akan ridho ketika kekasihnya diganggu, ketika kekasihnya dihinakan, kekasihnya dicemooh dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak ridho. Nah, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan ya dengan adanya ini kita semakin mencintai orang-orang saleh, selalu hadir di majelis orang-orang saleh, sehingga apa yang diniatkan oleh mereka dengan niat ukhrawiyahnya kita mendapatkan juga sebagaimana niatnya mereka semua. Apa yang mereka inginkan dari majelis-majelis baiknya kita juga dapat daripada keinginan mereka semua. Yang terpenting daripada itu kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari mereka semua, yang bisa menghidupkan hati kita untuk taat kepada Allah dan kepada besar Muhammad SAW. Yang kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah berikan nikmat panjang umur, sehat walafiat dalam berkah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah jadikan setiap ilmu yang kita dapatkan di majelis manapun, di tempat manapun, setiap ilmu itu bisa membawa ilmu yang bermanfaat buat kita di dunianya dan di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah bi sirril Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, pada al-muslimin Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ij'al jama'ana al-marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'thumah wa tajal fina wa la minna shaqiyan mardudan wa la mahrumah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al-batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma hadina wa hdi li zawjatina wa hdi li awladina wa hdi li talabidina wa hdi li qaumina wa hdi li hashirina wa hdi li a'daina wa hdi li a'da'i dinina واهد لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سبيلك بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد بالأمة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ونعم منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.